Dewa Medis Terkuat. Bab 21 Orang Tua. Ketika Tang Nianyao kembali ke klinik, Su Ruoxue baru saja menutup telepon. "Nianyao, bagaimana caramu mengejar pria aneh itu?" Tang Nianyao tidak dapat menahan perasaan anehnya. "Bagaimana kamu tahu aku sedang mengejar seseorang? Kakek Tang sudah memberitahuku. Cepat ceritakan padaku, apa yang terjadi?" Tang Nianyao mengerutkan bibirnya dan tersenyum. "Tebakan." Su Ruoxue mencubit daging lembut di pinggangnya dengan keras. "Kamu masih menggodaku." "Ah, aku menyerah." Tang Nianyao segera mengangkat tangannya tanda menyerah. "Saya katakan padanya bahwa saya akan mengadakan jamuan makan untuknya di Tang Family Manor dalam 3 hari. Dia bilang dia akan pergi saat itu." "Itu hebat." Su Ruoxue tidak dapat menahan napas lega. "Selama kita bisa menemukan pihak lain, akan ada peluang untuk mendapatkan resep kosmetik berkualitas tinggi. Maka kebutuhan mendesak perusahaan akan terpenuhi." Tang Nianyao tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. "Ruoxue, kamu sudah berusia 26 tahun, mengapa kamu tidak mencari seseorang untuk dinikahi? Mengapa kamu bekerja keras untuk perusahaan sepanjang hari? Bahkan jika kamu menghasilkan banyak uang, ketika kamu menikah, itu akan tetap menjadi milik orang lain." Su Ruoxue memutar matanya. "Aku tidak akan mendengarkanmu. Kamu adalah putri tertua dari keluarga Tang. Bahkan jika kamu sudah menikah, tidak ada yang berani menindasmu. Jika aku tidak punya cukup modal, siapa yang tahu penindasan macam apa yang akan aku alami?" Tang Nianyao mengangkat bahu. "Terserah. Kamu mau tinggal untuk makan siang?" "Tidak perlu, aku sudah ada janji, kita lakukan lain hari saja." "Oh." Tang Nianyao berkata, "Oh," dengan nada sarkastis, sementara Su Ruoxue tersipu, melotot tajam ke arahnya, lalu berlari keluar dari klinik. Tentu saja, dia tidak punya janji dengan siapapun, tetapi dia sangat gembira menerima kabar baik tersebut, dan entah mengapa, dia ingin menyampaikan kegembiraan ini kepada seseorang. Ketika Ferrari baru saja pulang, Xiao Chen dan putrinya, sambil membawa sayuran, baru saja tiba di pintu. "Keluar kerja." Xiao Chen menyapanya terlebih dahulu, Su Ruoxue mengangguk, lalu menghampirinya dan merentangkan tangannya. "Ziyi kecil, biarkan bibi memelukmu." Xiao Ziyi membuka tangannya, melangkah maju, dan bergegas ke pelukan Su Ruoxue. "Apakah kamu merindukan bibimu?" Xiao Ziyi mengangguk, lalu mencium wajah Su Ruoxue. "Bagus sekali." Su Ruoxue juga mencium Xiao Ziyi, menyebabkan Xiao Ziyi tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, dia benar-benar memegang wajah kecil Su Ruoxue di tangannya dan berkata kepada ayahnya dengan gembira, "Ayah, cium." Su Ruoxue tersipu, dan Xiao Chen menyentuh hidungnya karena malu. "Ziyi, jangan membuat masalah lagi. Ayah dan bibi Ruoxue, kalian tidak boleh melakukan itu." Xiao Ziyi memiringkan kepalanya dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Kenapa?" "Yah, karena ayah seorang pria dan bibi Ruoxue seorang wanita, pria tidak bisa mencium wanita dengan sembarangan." "Ayah berbohong." "Ziyi, lihat, di jalan, ada seorang pria mencium seorang wanita." Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat mendengar pertanyaan putrinya dengan suara bayi. Gadis ini sangat licik. Sebelumnya, karena tidak ada yang mengajarinya berbicara. Sekarang seseorang telah mengajarinya cara berbicara, dia tidak bisa dibodohi sama sekali. "Ahem. Ayah hanya boleh mencium ibu, bukan bibi. Jangan bicara omong kosong, atau kamu tidak akan makan siang." "Ah, tidak." Begitu mendengar tentang makanan, Xiao Zi langsung berperilaku baik. Si pecinta kuliner kecil ini membuat Xiao Chen dan Su Ruoxue tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, Xiao Chen mengangkat piring di tangannya dan berkata, "Aku membeli makanan. Apakah kalian mau makan bersama nanti siang? Kamu bisa memasak." Mata Su Ruoxue berbinar. Xiao Chen mengangguk. "Saya belajar sedikit." "Bagus sekali. Kalau begitu aku akan mematuhi perintahmu dengan hormat." Setelah mengatakan itu, Su Ruoxue menggendong Xiao Zi dan berjalan menuju rumah Xiao Chen. Melihat dia dan Xiao Zi begitu akrab, Xiao Chen tak dapat menahan perasaan hangat di hatinya. Dia berjalan ke dapur, dan Su Ruoxue memanggil, "Apakah kamu butuh bantuanku?" "Tidak, tunggu saja dan makanlah, sebentar lagi akan siap." Su Ruoxue melirik sekilas ke arah dapur. Gerakan-gerakan Xiao Chen sangat cekatan, tanpa dibuat-buat. Jelaslah bahwa dia adalah pria yang sering memasak. Ini membuatnya teringat kata-kata Tang Nianyao. Jika dia menemukan pria untuk dinikahi, alangkah hebatnya jika dia bisa menemukan seseorang seperti Xiao Chen. Berorientasi pada keluarga, lembut, dan tampan. Tepat saat dia tergila-gila padanya, Xiao Zi menepuk paha Su Ruoxue dan bertanya dengan mata terbelalak. "Bibi, bisakah kamu menjadi ibuku?" Ah! Detak jantung Su Ruoxue tiba-tiba bertambah cepat.
Diam-diam dia melirik Xiao Chen di dapur, dan baru menghela napas lega saat melihat Xiao Chen tidak melihatnya. Xiao Zi, jangan bicara omong kosong. Ayahmu menyukai bibimu, jadi dia bisa menjadi ibumu. Jika ayahmu tidak menyukai bibimu, maka dia tidak bisa menjadi ibumu. Xiao Zi memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, lalu berkata, tidur bersama, apakah kalian menyukainya? Petik 2. Su Ruoxue terdiam. Kok anak zaman sekarang tahu segala hal? Bagaimana kamu tahu hal itu? Ayah suka Zi, ayah dan Zi tidur bersama. Xiao Zi terlihat begitu polos, yang membuat Su Ruoxue tertawa dan menangis. Itu berbeda. Kamu adalah putri ayah, dan kamu masih sangat muda. Wajar jika ayah menggendongmu saat tidur. Namun, berbeda dengan bibi. Saat kamu dewasa, kamu akan mengerti. Perkataannya membuat Xiao Zi sangat bingung, tetapi sebelum dia bisa memikirkan cara untuk menjelaskannya kepada Xiao Zi, telepon di sofa mulai berdering. Hei, Xiao Wan, apa yang terjadi? Presiden, ini kontrak asuransi karyawan yang perlu Anda tanda tangani. Baiklah, kalau begitu kamu bisa mengirimkannya. Aku akan makan di rumah tetangga sebelah. Kamu harus tahu tempatnya. Baiklah. Aku akan ke sana sebentar lagi. Setelah mereka menutup telepon, aroma yang kuat keluar dari dapur. Su Ruoxue dan Xiao Zi tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah mereka. Bibi. Makanan. Aku tahu. Ayo, kita cuci tangan. Su Ruoxue menggendong Xiao Zi dan pergi ke kamar mandi. Dia baru saja mencuci tangannya, dan ketika dia keluar dalam sekejap mata, beberapa hidangan lezat sudah diletakkan di meja makan. Xiao Zi bersorak kegirangan, melompat-lompat kegirangan dan menari dengan kedua tangan dan kakinya. Su Ruoxue juga menyipitkan matanya. Aku tidak menyangka kamu ternyata pandai memasak. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Karena kita punya anak, rasanya agak hambar. Aku tidak tahu apakah ini cocok dengan seleramu. Su Ruoxue duduk di meja makan sambil menggendong Xiao Zi, menyesapnya, dan terpesona karenanya. Makanan ini lezat dan nikmat. Xiao Zi bahkan lebih tidak punya pendirian dan sudah meneteskan air liur. Su Ruoxue mengambil sedikit makanan untuknya dan memakannya sendiri. Kedua rakus kecil itu benar-benar takluk oleh makanan lezat buatan Xiao Chen. Melihat putrinya makan dengan gembira, Xiao Chen tampak lembut hatinya, dan alisnya yang seperti pedang tumbuh lebih panjang, namun tidak lagi garang. Dan pada saat itu, bel pintu berbunyi. Su Ruoxue segera meletakkan sumpitnya dan bersiap untuk berdiri. Seharusnya bawahanku yang ada di sini. Mereka ingin memberiku beberapa informasi. Xiao Chen menahannya. Kamu makan dulu, aku bantu. Setelah berkata demikian, dia memasukkan satu tangannya ke dalam saku, lalu berjalan perlahan ke arah pintu dan membukanya. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut. Bab 22. Xiao Chen. Pihak lain tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata indahnya dengan ekspresi ngeri, sementara Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Lama tak jumpa. Kau tidak mati. Apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Noi. Pihak lainnya hendak berbicara tetapi berhenti. Su Ruoxue keluar dari ruangan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Xiao Wan, apakah kalian berdua saling kenal? Kita. Xiao Wan sedikit malu untuk berbicara, dan Xiao Chen berkata. Kami benar-benar sepupu. Kebetulan sekali. Su Ruoxue tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit terkejut, tetapi dia segera mengetahuinya. Xiao Chen dan Xiao Wan memiliki nama keluarga yang sama dan keduanya berasal dari Jiangbei, jadi tidak mengherankan jika mereka sepupu. Aku tidak menyangka kalian berdua benar-benar sepupu. Xiao Wan, cepatlah masuk. Biarkan aku melihat kontraknya. Oh, oke. Xiao Wan masuk dan menyerahkan kontrak kepada Su Ruoxue. Su Ruoxue meliriknya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Ada yang salah dengan harga ini. Xiao Wan, silakan duduk di sini sebentar. Saya akan menelepon dan bertanya kepada perusahaan asuransi. Bagus. Setelah mengatakan ini, Su Ruoxue meninggalkan villa dan berlari ke mobilnya untuk menelepon. Bagaimanapun juga, ini masalah bisnis, jadi seharusnya tetap ada privasi. Setelah melihat Su Ruoxue pergi, Xiao Wan merasa makin malu. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, dia langsung berjalan ke meja makan untuk memberi makan putrinya. Xiao Zi makan tanpa sadar, menatap wanita asing itu dengan mata terbuka lebar dan ekspresi penasaran. Setelah beberapa lama, Xiao Wan akhirnya duduk di sofa dan berkata dalam hati. Kapan kamu kembali? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Xiao Wan sedikit marah mendengar kata-kata Xiao Chen, tapi dia menahan ketidakpuasan hatinya dan berbicara lagi. Saya ingin meminta maaf atas nama ayah saya atas apa yang terjadi saat itu.
Ayah saya dan paman ketiga tidak menyangka Lukiran akan bertindak sejauh itu. Dan saat itu, mereka tidak berani membuat Lukiran marah. Xiao Chen menyuapi Xiao Zi sesuap bubur, matanya tertuju pada Xiao Wan yang berdiri tak jauh darinya. Jika aku membunuh orang tuamu, mematahkan anggota tubuhmu, dan melemparkanmu ke sungai, apakah kau akan mampu mengatakannya dengan tenang? Xiao Wan mendengus dingin. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Ayahku dan paman ketiga bukan lagi orang yang sama seperti 5 tahun lalu. Jadi, jika kau menentang ayahku dan mereka, kau pasti tidak akan berakhir baik. Dan, mereka pasti tidak akan berbelas kasihan. Kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir. Xiao Wan melengkungkan bibirnya dan berkata dengan tidak senang. Emosimu masih seburuk dulu. Tidak, lebih parah dari sebelumnya. Namun, aku tidak peduli dengan hal-hal lain. Aku menasihatimu tentang Su Ruoxue. Sebaiknya kau tidak terlalu dekat dengannya. Jika kau masih Xiao Chen 5 tahun lalu, kau masih memenuhi syarat untuk berkencan dengan Presiden Su. Tapi sekarang, kau bukan lagi tuan muda keluarga Xiao. Kau tidak punya cukup uang dan kekuatan, jadi mustahil bagimu untuk bersamanya. Xiao Chen belum berbicara, Xiao Wan berbicara lagi. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Ada banyak sekali pria di Jiangbei yang ingin mengejar Presiden Su. Dan di antara mereka, banyak yang memiliki status luar biasa. Meskipun mereka tidak sehebat Lukiran saat itu, kamu juga tidak bisa melawan mereka. Jika kamu tidak ingin tragedi 5 tahun lalu terjadi lagi, aku menyarankan kamu untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang statusmu saat ini dan jangan mencoba untuk bangkit kembali dengan mengandalkan Su Ruoxue. Keluargamu telah lama menjadi bagian dari masa lalu. Xiao Chen meletakkan alat makan di tangannya, mengambil tisu, menyeka sudut mulut Xiao Zi, lalu memeluk Xiao Zi dan berjalan ke atas, tidak peduli untuk memperhatikan Xiao Wan. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Kita akan istirahat dulu, kau boleh pergi. Juga, kembalilah dan beritahu ayahmu dan yang lainnya bahwa aku akan kembali pada hari ulang tahun kakek dan melunasi hutang mereka 5 tahun yang lalu. Xiao Wan menggelengkan kepalanya. Dasar orang keras kepala. Setelah selesai berbicara, dia berjalan keluar dan datang ke sisi Su Ruoxue. Bos Su, apa yang terjadi? Saya sudah bernegosiasi dengan perusahaan asuransi dan mengubah rencana. Informasinya sudah dikirim ke email Anda. Tinggal cetak kontrak baru dan berikan langsung kepada mereka. Ya, Presiden Su. Tetapi setelah dia selesai berbicara, Xiao Wan tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri di sana, tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Ada apa? Su Ruoxue menyadari keanehan Xiao Wan dan tak dapat menahan diri untuk bertanya padanya, lalu Xiao Wan pun angkat bicara. Bos Su, apakah Anda kenal dengan Xiao Chen itu? Su Ruoxue bahkan lebih bingung. Tidak seburuk itu. Dia baru saja pindah beberapa hari yang lalu. Apa yang terjadi padamu? Xiao Wan berbicara lagi. Sepertinya dia tidak memberitahukan identitasnya kepadamu. Puan Su, saya sarankan kamu untuk meninggalkannya secepat mungkin. Melihat ekspresi Su Ruoxue yang agak jelek, Xiao Wan segera menjelaskan. Bos Su, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Kau harus tahu bahwa ada tragedi yang terjadi di Jiangbei 5 tahun lalu. Seorang pria menyinggung putra tertua keluarga Lu di Kyoto karena menikahi seorang istri, dan dibunuh oleh putra tertua keluarga Lu. Pria itu adalah Xiao Chen. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia bisa pulih sekarang, kau tidak boleh terlalu dekat dengannya. Dia terlalu berbahaya. Selain itu, meskipun keluarga Lu telah melupakannya dan tidak akan membuatnya mendapat masalah lagi, dia telah kehilangan semua yang pernah dimilikinya. Dia sama sekali tidak layak untukmu. Wajah Su Ruoxue berubah sangat dingin. Xiao Wan, apakah ini yang ingin kau katakan padaku? Xiao Wan tertegun. Bos Su, apakah Anda curiga saya berbohong? Jika Anda mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini, semuanya akan menjadi jelas. Apa yang saya katakan adalah cukup. Sebelum Xiao Wan bisa menyelesaikan kata-katanya, Su Ruoxue menghentikannya. Xiao Wan, kau selalu menjadi tangan kananku, tetapi baru hari ini aku menyadari betapa menjijikkannya dirimu. Jika ayahmu tidak bersekongkol dengan paman ketigamu, keluarga Xiao Chen tidak akan mengalami bencana seperti itu. Sekarang setelah dia akhirnya kembali, kamu tidak memikirkan bagaimana membantunya, tetapi memfitnahnya di belakangnya dan mengatakan hal-hal buruk tentangnya. Mulai hari ini, kamu bukan lagi karyawanku. Segera kembali ke perusahaan, berkemas, dan pulang. Xiao Wan merasa seperti tersambar petir. Dia terhuyung mundur selangkah, wajahnya berubah pucat. Bos Su, Anda benar-benar akan memecat saya karena dia. Benar sekali. Xiao Chen adalah temanku, dan kau tidak boleh meremehkannya. Meskipun dia pernah disakiti oleh keluarga Lu, meskipun dia pernah tidak punya apa-apa, bukan berarti dia orang yang hina. Pergilah, aku tidak mau mendengar omong kosongmu lagi.
Setelah berkata demikian, Su Ruoxue langsung masuk ke villa Xiao Chen dan membanting pintu hingga tertutup. Hal ini membuat Xiao Wan begitu marah hingga dia menggertakkan giginya, mengepalkan tangannya, dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Su Ruoxue, kau benar-benar memperlakukanku seperti ini demi si jalang Xiao Chen. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung menghubungi sebuah nomor. Halo, apakah ini Sekretaris Wang? Saya Xiao Wan, Sekretaris Nona Su. Saya ingin berbicara dengan Ketua Su. Apakah Ketua Su punya waktu? Ya, ini tentang Nona Su. Baiklah, saya akan segera ke sana. Bersambung.